Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya? Ya, tentunya saya harap pun sahabat-sahabat baik selalu ya, atau sehat selalu. Kali ini saya akan menginformasikan ya program kartu prakerja ya di tahun berikutnya, apakah berlanjut ya sahabat-sahabat. Program kartu prakerja ini sudah berjalan 1 tahun ya, di tahun 2020 ya. Nah, ketika kita sudah daftar kemudian kita tidak masuk terhadap program kartu prakerja ini ya, nah kita bisa akses ya sebelumnya untuk mengetahui apakah kita bisa daftar ataupun kita bisa mengecek kalau yang sudah daftar di www.prakerja.go.id ya. Nah, ketika kita sudah daftar di prakerja.go.id ya, tentunya kita berharap program ini bisa mulus ya, dan kita menjadi salah satu bagian dari program kartu prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah kita ya. Ya, kalau misalkan sahabat-sahabat tidak berhasil ya, jangan berkecil hati ya sahabat-sahabat di program kartu prakerja di tahun 2020 sekarang ya. Seperti yang punya saya seperti ini ya, saya juga mencoba keberuntungan di program kartu prakerja ya, dan ternyata belum beruntung ya sahabat-sahabat. Nah, di sini saya juga kamu belum berhasil. Artinya ketika saya gabung daftar di kartu prakerja atau di program kartu prakerja itu saya tidak lulus ya. Oke sahabat-sahabat, baik yang baru ataupun yang sudah mempunyai akun atau sudah daftar di program kartu prakerja ya, apakah kita bisa masuk lagi ke program ini ya, atau pemerintah hanya menyediakan ya program ini untuk tahun 2020 saja ya. Nah, tentunya kita berharap program ini berkelanjutan, tidak hanya di tahun 2020 tetapi di tahun 2021 ataupun di tahun-tahun berikutnya ini masih ada gitu ya. Oke. Nah, kita ketahui bersama ya sahabat-sahabat ya, di tahun 2020 pemerintah itu mengalokasikan kuota peserta prakerja itu sekitar 5,6 juta peserta ya. Dan ini telah berjalan sekitar 10 gelombang ya, sekitar 10 gelombang, dan kemarin di tanggal 4 November ya, di tanggal 4 November itu ada penutupan untuk gelombang yang ke-11 ya, dimana pemerintah membuka gelombang yang ke-11 ini dalam rangka memenuhi kuota 5,6 juta peserta di gelombang sebelumnya. Jadi di gelombang 1 sampai 10 sahabat-sahabat itu tidak terpenuhi 5,6 juta ini, maka di gelombang 11 ini dibuka kembali sampai tanggal 4 November ya. Dan sekarang sudah ditutup dan sudah ada hasilnya ya, karena di tanggal 5 sampai November itu pembukaannya. Oke. Nah, saking animo masyarakat sangat besar ya terhadap salah satu program kartu prakerja ini ya, dikarenakannya juga karena masih banyak masyarakat yang sudah daftar tapi tidak lulus ya di gelombang 11 kemarin. Makanya masih berharap mereka-mereka atau masyarakat yang masih ingin masuk ke dalam program kartu prakerja
Prakerja ini ya. Nah, sehingga animo masyarakat itu sangat besar terhadap program yang satu ini, sahabat-sahabat. Nah, kenapa animo masyarakat begitu besar terhadap program ini gitu ya? Padahal yang saya tahu program ini adalah program yang tidak gratis begitu saja. Pemerintah mengucurkan dana ke orang yang masuk program Kartu Prakerja ini, sahabat-sahabat gitu ya. Tentunya ada beberapa kriteria ya, dan ada beberapa yang harus diselesaikan di dalam program Kartu Prakerja ini gitu ya. Nah, yang saya tahu sahabat-sahabat itu ketika kita masuk ke program Kartu Prakerja, kita itu kan memilih memilih kelas gitu ya, memilih kelas yang mana kelasnya itu adalah kelas pelatihan gitu ya. Nah, kelas pelatihan atau gelombang pelatihan yang mana kita itu diberi pengetahuan atau dilatih di dalam kelas itu, sehingga kita menjadi salah satu masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang yang kita pilih itu gitu ya, sahabat-sahabat. Oke ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa animo masyarakat begitu besar gitu ya. Nah, salah satunya adalah karena karena dilihat dari nilai juga gitu ya, dilihat dari nominal juga bahwa BLT atau BSU untuk Kartu Prakerja itu berbeda sekali dengan BLT atau BSU yang lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Misalnya BSU untuk honorer gitu ya. BSU untuk honorer itu hanya 2,4 juta gitu ya. Kemudian untuk BSU yang lain ada yang 1,2 juta gitu ya. Nah, sedangkan ini di program Kartu Prakerja itu nominalnya adalah cukup menjanjikan ya. Jadi ketika kita sudah lulus kemudian menyelesaikan minimal satu pelatihan dan satu sertifikat, itu kita bisa menikmati bantuan langsung tunai atau BSU yang diprogramkan oleh pemerintah di program prakerja ini gitu ya. Nah, nominalnya ini cukup besar, yaitu 3.550.000 gitu ya. Nah, ini pada tahun 2020 sudah sekitar 5,7 triliun ya, itu dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhasil lolos di program ini gitu ya. Tak heran ya, dengan adanya itu masih banyak masyarakat yang mempertanyakan gitu ya, apakah program ini di tahun 2021 masih ada atau dibuka gitu ya. Jadi itu yang masih sekarang sampai saat ini saya pun bertanya-tanya apakah ini di tahun 2021 itu masih dibuka ya. Tentunya pemerintah akan memikirkan hal itu, saya kira gitu ya. Oke. Nah, dilansir dari situs prakerja.go.id gitu ya, bahwa Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yaitu Denny Puspa Purbasari menjelaskan bahwa program Kartu Prakerja akan berkelanjutan pada tahun 2021. Nah, itu ya, jadi kabar gembira sahabat-sahabat ya, yang masih belum berhasil atau masih belum beruntung ketika kita mengikuti program Kartu Prakerja di tahun 2020. Nanti ada bocoran dari Direktur Eksekutif Manajemen dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini, yaitu Bapak Denny Puspa Purbasari gitu ya. Nah, jadi di tahun 2021 itu akan dibuka gitu ya, tentunya dengan skema yang berbeda. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah misalnya kita sudah daftar, apakah harus mendaftar kembali gitu ya. Nah, harus mendaftar ulang gitu ya. Nah, tentunya saya kira itu tidak akan sesulit yang baru
baru daftar terhadap kartu prakerja, karena data kita misalnya kalau sudah pernah mendaftar ke program ini, tentunya data kita ada di base mereka gitu ya, jadi tidak akan sesulit yang baru pertama daftar gitu ya. Nah, program kartu prakerja tahun depan itu penerimaannya tidak ada yang sama dari penerimaan tahun ini. Kenapa? Prinsip pemerataan kesempatan ini kita laksanakan, ujar Pak Denny gitu ya, pada video konferensi hari Selasa tanggal 3 November 2020. Ini dikutip dari jurnal Trip Pikiran Rakyat.com ya. Ini kutipan saya dari jurnal Trip.Pikiran Rakyat.com ya. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi jangan berkecil hati ya sahabat-sahabat, bahwa di tahun 2021 tentunya pasti akan ada program kartu prakerja lagi ya, yang mana sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi tunggu saja ya sahabat-sahabat, di tahun 2021 jangan sampai tertinggal informasinya ya. Oke, sekian ya sahabat-sahabat informasi yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.